Kita akan lanjut ke namanya fungsi perulangan. Dari kata-katanya atau dari namanya, berarti fungsi atau perintah ini digunakan untuk mengulang-ulang skrip yang berada di dalam area perulangan fungsi tersebut. Nah, jadi ada area, ya seperti if ada areanya kan. Nah, seperti ini kan ada areanya ya. Ini if, ini area yang akan dijalankan kalau syarat ini dipenuhi kan gitu ya. Ini adalah area yang akan dijalankan kalau syarat ini dipenuhi. Jadi dia punya area-areanya. Fungsi perulangan juga sama. Jadi nanti perintah ada, areanya ada. Nah, fungsi perulangan yang pertama yang akan saya ajarkan ke kalian, yang A, ini namanya fungsi perulangan atau perintah perulangan terbatas. Kenapa disebut terbatas? Karena dia bisa berhenti setelah melakukan perulangan dalam jumlah tertentu. Perintahnya ada dua, ya, ada dua perintah perulangan terbatas. Ya, ini materi ini nanti kalian manfaatkan di Laravel. Yang pertama perintahnya adalah for. Ya, yang kedua perintahnya adalah for each. Belajar satu-satu dulu. Kalau kalian memanggil perintah namanya for dan ini sudah kalian kenal di materi C# konsul, itu berarti niatnya pengen melakukan perulangan. Ya. Bedanya hanya tata cara nulisnya saja. For kalau di konsul itu kan setelah for nanti Anda harus masukkan buka kurung ini kan, masukkan variabelnya. Variabelnya harus didefinisikan dulu ya kan di atasnya. Kalau tidak didefinisikan biasanya tidak dikenali oleh C# konsul. Nah, kalau di sini langsung saja misalkan for A, nah, sama dengan 1, A lebih kecil sama dengan 100. A plus plus. Nah, saya harap ini sudah tidak bingung lagi. For untuk nilai variabel A awalnya 1. Jadi nilai A itu diawali dari angka 1 sampai dengan 100. Jadi antara 1 sampai dengan 100. Karena di sini ada tanda sama dengan berarti angka 100 ikut. 1 sampai 100 itu kan angkanya banyak sekali. Bisa kita baca 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100. Bisa saya baca 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 3, 7. Lompatannya itu beda-beda. Yang penting awalannya dari 1, berhentinya di 100. Nah, variabel A ini disebut dengan variabel counter. Variabel pencacah. Jadi untuk dia itu tahu mulai dari mana, berhenti di mana, sampai mana. Kemudian bergeraknya atau step-stepnya 1 itu akan berubah jadi 2, 3, 4 naik 1, atau dia nanti akan naik 2 lompatannya atau 3 itu didasarkan pada variabel step namanya. Variabel langkah. Nah, itu nilainya ditulis di sini. Tanda plus plus ini nanti kalau kalian baca di blog saya itu adalah tipe dari operator. Ya. Plus itu artinya sama dengan. Jadi kalau kalian membuat tulisan seperti ini A++ itu sama artinya dengan kalian nulis A sama dengan A plus 1. Ya. Jadi kalau kalian nulis A++, plusnya 2 kali, itu sama seperti
A plus 1 berarti nanti dia naiknya 1, 1, 1, 1. Pertamanya 1 berarti langkah kedua nanti akan naik ke angka 2 karena plus 1. Langkah ketiga berarti akan naik ke angka 3, 2 plus 1. Dan seterusnya sampai 100. Saat sudah sampai 100 berhenti. Buktinya gimana, Pak? Ya kita eko aja di sini. Kita eko ya, langsung saja ya. A gitu. Kemudian kita tambahkan dengan PR ya. PR ini HTML, berarti saya sambung dengan PR, berarti nanti ada enteran ke bawah satu-satu. Ya. Nah, lihat dia akan menciptakan atau mencetak di layar, atau nggak usah dikasih PR ya, biar ke kanan, cukup dikasih spasi saja, biar ke kanan. Nah, dia akan mencetak seperti ini, sampai 100. Apa yang bisa diulang? Ya semua kejadian bisa Anda ulang. Tidak harus tentang angka seperti ini. Tapi nanti angka seperti ini akan bermanfaat. Bermanfaatnya contohnya di mana? Ya pada saat ngomong tabel tadi, kita bisa membuat sebuah angka urut. Dari 1 sampai berapa? Datanya ada 100, misalkan 1 sampai 100. Kita bisa membuat sebuah angka urut di situ. Pak, sekarang bagaimana kalau lompatannya tidak 1-1 tapi 2-2? Bagaimana? Lah, pada saat Anda ngomong, buatkan saya lompatannya 2-2, 1 jadi 3, 3 tambah 2 jadi 5, dan seterusnya. Maka yang dimainkan bukan ini, tetapi stepnya. Dan rumusnya harus kembali ke model yang atas. Jadi tidak bisa plus, berarti plus 3 kali Pak. Karena naiknya 2-2, tidak ada ya. Yang benar adalah Anda harus sama dengan A plus 2. Jadi dikembalikan ke konsep awalnya. Jadi ini hanya tata cara penulisan lebih simpel. Tapi hanya berlaku plus 1. Kalau plus 2, plus 3, dan seterusnya, Anda harus menuliskan seperti biasa. Ya. Maka nanti akan lompatannya 2-2. Kenapa berhentinya di 99? Karena pada saat 99 berhasil dideteksi, plus 2 itu sudah di atas 100. Angka di atas 100 berarti tidak bisa dimunculkan. Kenapa? Tidak sesuai dengan ringnya ini. Ini kan hanya 1 sampai 100. Jadi permainan langkahnya nanti ada di sini. Lah, konsep dari 1 sampai 100 ini disebut dengan konsep maju. Karena awalannya kecil, akhirannya besar. Nanti ada konsep mundur. Ya, konsep mundur. Misalkan di sini KBR ya. KBR di sini. Kemudian saya copy, saya buat konsep mundur. Itu juga bisa, berarti awalannya besar, akhirannya kecil. Karena awalannya besar, akhirannya kecil, maka ininya harus dibalik juga. Ya kan? Lah, karena ini balik, belakangnya juga harus balik. Yang awalnya plus-plus harus minus-minus. Sama dengan ini, minus-minus itu artinya minus 1. Ya. Jadi kalau mundur, minus-minus itu artinya A yang lama dikurangi 1, dikurangi 1, dikurangi 1 terus. Nah, ini nanti akan menghasilkan perulangan mundur. Yang atas itu perulangan naik atau maju. Monggo Mas Ahmad mau sholat dulu silakan. Ya. Ini konsep perulangan. Kalau pengen mundurnya tidak 1-1 tapi 2-2 bagaimana? Sama dengan atasnya. Ya berarti A minus 2. Itu. Nanti mundurnya 2-2. Nah, jadi awalnya 100 minus 2 98 minus 2 96 minus 2 dan seterusnya mundur. Nah, ini disebut dengan perulangan terbatas karena berhenti di posisi tertentu. Ya. Sampai titik ini ada yang mau bertanya silahkan. Nanti pengaplikasiannya diingat-ingat di materinya Pak Nanang. Pasti kalian akan membutuhkan perintah-perintah ini.
Ada yang pengen bertanya? Alhamdulillah tidak ada. Kalau tidak ada saya lanjut ya, biar cepat selesai. Ada perintah for each. Perintah for each itu bisa Anda gunakan jika kalian sudah punya sumber datanya. Itu catatan pertama. Ya, dapat digunakan jika sudah ada sumber data yang ingin dibaca. Ini bisa berupa array atau JSON. Datanya itu bisa berupa array, tipe array atau JSON. Kemudian yang kedua, ya, tidak perlu tahu berapa banyak data sumbernya. Kalau for, Anda harus tahu pertamanya berapa, akhirnya berapa. Itu berarti kan tahu berapa banyak kan gitu. Saya sudah punya sumber datanya. Datanya itu ada 5.000. Ya, berarti pakai for bisa. Berarti dari 1 sampai 5.000 misalkan gitu. Tapi kalau ada pernyataan seperti ini, saya punya datanya, pokoknya banyak gitu. Isinya berapa? Banyak. Lah, kalau seperti itu ya Anda menggunakan for agak sulit. Kenapa? Ya tidak tahu kan berapa banyak datanya. Anda harus tahu dulu kalau pakai for. Maka ada solusi lain yaitu pakai for each. For each untuk setiap. Berarti dia akan membaca satu persatu sampai selesai. Kita tidak perlu tahu ujungnya gitu. Dia akan membaca sampai selesai. Ya. Nah, sumber datanya diingat-ingat ini array. Maka kita ngomong array dulu. Array itu adalah data yang disusun berantai. Ya, saya sudah memberikan alamat blog saya, silahkan nanti Anda buka di sana, ada pembahasan tentang tipe data array, Anda baca di situ. Saya akan langsung to the point bagaimana mendefinisikan array. Jadi array itu, kita ngomong array satu dimensi, array satu dimensi. Array satu dimensi itu seperti ini, misalkan saya punya array A, ya, saya matikan dulu yang atas. A, kemudian isinya adalah data-data beruntun. Bahkan datanya isinya adalah nama-nama buah bolehlah, misalkan pisang, ya, kemudian jambu, gitu kan. Jambu, kemudian kedondong, dan seterusnya. Berarti array ini isinya kata-kata. Kalau disisapkan seperti itu. Saat array itu saya definisikan, maka sisap ngomong tipenya harus sama. Kalau kata-kata ya semuanya kata-kata. Tapi kalau PHP enggak. Array di dalam PHP itu multi tipe. Misalkan di sini kamu isi dengan kata-kata, elemen berikutnya kamu isi dengan angka, itu boleh. Akan seperti ini, koma, pokoknya dikasih koma ya pembatasnya. 19, 38 dan seterusnya misalkan gitu ya. Minus 7. Lihat elemennya apa berarti? Unsurnya ini kata-kata, lanjutannya angka. Itu bisa dalam PHP. Kelebihannya PHP seperti itu. Nah, pada saat saya punya data seperti ini, maka cara membacanya bagaimana? Kalau datanya sedikit ya bisa pakai for. Tapi kalau nggak pengen ribet, Anda pakai for each. Kan? For each variabel itu nama array-nya. Kemudian key itu adalah index array. Anda sudah belajar di sisap konsul. Kalau data pertama berarti indeksnya 0. Indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4, indeks 5. Key itu berarti indeksnya. Value berarti isinya. Jadi nanti pisang, jambu, kedondong 19, 38. Nah, bisa echo di sini. Echo I digabung dengan strip misalkan
digabung lagi dengan value. Ya, coba kita jalankan di layar. Maka ini key-nya, ya saya kasih BR ya, biar turun ke bawah. BR ini HTML, berarti harus dipetik double. Maka dia akan muncul seperti ini. Key-nya, ini isinya, value-nya. Ini key, value, dan seterusnya sampai bawah. Ini -7 ya. Bawah. Sesuai dengan data yang ada di sini. Jadi kalau kalian pengen memunculkan value-nya ya value saja. Gitu. Kalau memunculkan key-nya ya key-nya saja. Gitu. Pengen memunculkan isinya ya isinya saja. Bisa. Dan kita tidak perlu tahu ujungnya gitu. Ya, tidak perlu tahu ujungnya. Kemudian ada namanya array multidimensi. Kalau multidimensi berarti minimal ada dua dimensi. Ya, misalkan saya punya array B, berarti di dalam array itu ada array itu namanya multidimensi. Seperti ini. Nah, ini kalau dijejerkan gini kan seolah-olah array di dalam array kan gitu ya. Array yang luar ini array induk. Kemudian yang di dalamnya itu array anaknya, itu array multidimensi namanya. Nah, ini juga bisa diisi sesuatu, misalkan angka 1 nama Aris, 2 namanya Yudi misalkan. Nanti 3, nah ini konsep database sebenarnya. 3 namanya adalah Ahmad. Nah, ini data 1. Ini data kedua, ini data ketiga. Kalau mau dilengkapi ya boleh, alamatnya misalkan Jalan Simpang Ijen nomor 8. Misalkan contohnya seperti itu. Ini boleh di-enter ke bawah ya. Di tata tulisnya seperti ini boleh. Data kedua, Jalan Magelang misalkan. Jalan Magelang nomor 5. Terus data ketiga, ini jalan misalkan Merbabu nomor 78. Nah, lihat ya. Berarti ini sebenarnya konsep database itu dimulai dari array multidimensi. Di tabel itu adalah array besarnya. Data itu ini, baris-baris yang ada atau array-array kecil yang ada di dalam array besar tadi. Di dalam array kecil ada kolom. Ini berarti kolom 1. Ini nanti untuk kolom 2. Yang ini kolom 3 dan seterusnya. Nah, ini pun bisa Anda baca kalau butuh membaca itu pakai for each. Berarti variabelnya B, kita punya key sama value. Nah, perbedaannya nanti ada pada saat pembacaan value-nya. Misalkan saya ngomong value saja bagaimana? Pada saat saya value saja bagaimana? Kemudian saya jalankan. Kan yang atas sukses ya. Yang ini kan sukses ya. Yang bawah bermasalah. Array to string conversion bla 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 gitu kan. Nah, sekarang kita butuh apa berarti value itu? Value itu membaca masing-masing ini sekarang. Kalau tadi kan hanya membaca satu deret saja, selesai. Kalau multidimensi dia membaca beberapa deret di dalam deret, ya kan? Nah, berarti di sini dia butuh penanda pakai siku. Misalkan saya ngomong 0 gitu. Value 0 isinya apa? Coba kita lihat. Value 0. Isinya 1 2 3. Apa itu berarti? Value 0 itu sama dengan kolom 0. Yang ini berarti yang paling depan yang dibaca. Kalau saya ngomong value 1, apa itu? Value 1 kita lihat nama. Itu yang ini. Value 3
maaf, value 2, value 2 itu berarti untuk yang alamat. Nah, konsep ini nanti bisa Anda pakai untuk dasar pembuatan tabel seperti kemarin. Kalau data ini saya bawa ke konsep kemarin yang ini, ya, saya taruh di atas ini, Jadi saya buka PHP di sini, kemudian saya paste datanya ini, saya ubah ya kolomnya ya, ini nama, ini alamat, ya. Berarti bagaimana sekarang saya menampilkan ini di dalam tabel? Lihat, ini indeks. Akan muncul di sini niatnya nanti kan gitu ya. Tampilan data tadi akan muncul di sini ya, berarti lokasi 1 ini akan dipakai untuk memunculkan nomor yang ini, yang depan. Yang kedua untuk memunculkan yang ini untuk memunculkan nomor, ini untuk memunculkan nama, ini untuk memunculkan alamat. Jadi konsep tadi for each ini akan mengulang-ulang pembacaannya. Berarti dari tampilan ini yang saya akan ulang-ulang itu baris yang berwarna ini saja. Judul atasnya ini tidak diulang-ulang. Yang diulang-ulang berarti baris yang ini saja. Ini akan mekar sendiri sesuai jumlah datanya. Seperti itu kan? Berarti saya taruh di sini, ini kan baris. Baris atau awal baris. Akhir barisnya kan di sini. Akhir baris. Ya. Bentar, saya selesaikan ini dulu. Maka for each itu letaknya di sini, awal baris. Jadi di sini nanti ada HP, ya, ini. Saya tutup dulu. Kenapa ini saya tetap pertahankan sebagai HTML? Nah, ini saya tetap pertahankan sebagai HTML. Kemudian tutupnya ini di mana? Tutupnya ini ada di bawahnya baris. Bawahnya baris berarti akhir baris di sini. Ini pun saya buka PHP berarti. Ini di sini. Ya, lihat datanya nanti mekar atau tidak. Walaupun masih kosong ya. Oh, mekar sendiri. Karena datanya ada 3, dia akan muncul 3. Saya tambahi. Kan di sini ada 4, datanya berkembang. Skripnya nggak dirubah. Jalan Malaka. Yang diotak-atik datanya saja, nomor 5 misalkan ya. Maka di sini nanti datanya akan mekar sendiri. Mekar sendiri ya. Nah, sekarang kita sesuaikan lagi. Ini saya hapus ya. PHP-nya sudah cukup ini. Sekarang kita definisikan barisnya di sini. Baris mulainya dari 1. Setiap berulang barisnya bertambah 1. Ya tadi konsep tadi nambahi 1 bagaimana? Berarti sebelum perulangan selesai di sini BRS saya plus. Ada ya? Di bawah sini BRS saya plus berarti nanti BRS awalnya 1 dia akan bergerak sendiri ya. Bergerak sendiri jadi 2, jadi 3. BR mana BR di 63 BRS maaf bukan BR. Dia akan bisa bergerak sendiri sesuai jumlah datanya. Kemudian perintah yang kemarin kita buat untuk selang-seling warna itu akan diberlakukan secara otomatis. Lah tinggal di sini nomor bagaimana memunculkannya? Ya PHP kan. Di sini ada PHP. Apa yang dimunculkan? Value. Value yang keberapa? 0. Kemudian kolom paling depan yang ini
Jadi value ke berapa? 1. Yang ini value 2. Sesuai dengan ini value 0, value 1, value 2. Maka datanya nanti akan echo, maaf, ekonya belum. Echo. Ya, saya copy. Dia akan bisa bergerak sendiri dan warna-warninya juga akan bisa muncul secara otomatis. Datanya semakin banyak ya dia akan muncul otomatis. Nah, kira-kira ini yang pengen saya tanamkan ke kalian, yaitu ada fungsi percabangan dan ada fungsi perulangan. Karena itu dasar, paling dasar. Ya, dari pemrograman. Setiap bahasa pemrograman pasti bahas itu, percabangan, perulangan. Nanti setelah Anda memahami ini akan kompleks jadinya ya, macam-macam. Tapi pastinya akan memanfaatkan percabangan dan perulangan tadi. Di dalamnya akan diramu sedemikian hingga menjadikan dia bagus menjadi sebuah aplikasi gitu. Kalau itu tentang pembuatan aplikasi. Ya, kira-kira materi saya hari ini sampai itu dulu. Untuk tugasnya berarti Anda membuat model-model seperti ini tapi untuk menyusun menu. Kemudian coba tampilkan untuk mempengaruhi apa? Nah, untuk mempengaruhi tampilan ini. Seperti ini. Jadi munculnya ini seolah-olah sama seperti apa? Seperti munculnya si tabel saya tadi. Ya. Ini dibaca satu-satu, menu 1, menu 2, menu 3 kan gitu ya. Ya, seperti ini. Oke, sampai ini dulu materi saya akhiri ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kelebihan waktu dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.